Baik, selamat pagi semuanya. Saya mulai ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya pagi ini. Nah, kita berjumpa dalam mata kuliah opini publik dan propaganda, gitu ya. Nah, ini awal perjumpaan kita di semester ini, gitu ya. Apabila kalian sudah mendaftarkan di Elita, nah kalian bisa mengklik link yang saya sediakan ini ya untuk bergabung di mata kuliah opini publik dan propaganda di kelas A, gitu ya. Nah, apabila kalian sudah bergabung, di situ kalian nanti bisa melihat ada announcement yang memperlihatkan ada link untuk ke grup WA. Dan silakan diklik untuk masuk atau bergabung di grup WA yang sudah tersedia, gitu ya. Oke, hari ini kita perkenalan dahulu saja dan membahas sedikit tentang sekilas apa sih yang kita pelajari selama satu semester ke depan di mata kuliah opini publik dan propaganda atau biasa disingkat dengan OPP, gitu ya. Baik, nah bagi yang belum kenal dengan saya atau belum pernah saya ajak, nah perkenalkan nama saya Beta Puspitaneng Ayodhya atau saya biasa dipanggil dengan Bu Beta, gitu ya. Nah, apabila kalian sudah masuk di grup WA, silakan bisa mencari nomor saya itu di nomor 0896 2234 8835, gitu ya. Tapi saya lebih prefer kalau kalian menghubungi melalui WA group yang sudah tersedia, gitu ya, karena kelas saya bukan hanya kelas ini saja, tapi banyak kelas lainnya. Gitu. Atau saya kadang juga bisa berkomunikasi lewat email ke betaayudhya@untaksby.ac.id, gitu ya. Nah, email ini biasanya saya gunakan apabila ada tugas yang mungkin Elitak sedang error atau ada suatu hal yang kemudian tugasnya dikumpulkan lewat email, gitu ya. Nah, apabila kalian mengunjungi email prodi atau website prodi gitu ya, di situ akan terlihat foto saya. Nah, mungkin beberapa dari kalian belum pernah ketemu saya ya, gitu. Nah, itu sekilas perkenalan dari saya. Nah, sekarang kita kembali ke mata kuliah, sekilas tentang opini publik dan propaganda gitu. Nah, di kurikulum MBKM yang baru gitu ya, OPP ini bisa didapatkan ketika kalian ada di semester 4 dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS gitu. Nah, kalau di kurikulum yang lama, OPP ini ada di semester 6, gitu ya, setelah kalian menempuh mata kuliah komunikasi politik. Tapi di kurikulum yang baru sekarang, OPP ini jadi satu semester dengan komunikasi politik, gitu ya. Nah, apa sih yang dibahas di dalam OPP ini, gitu? Nah, OPP ini akan membahas tentang opini publik dan propaganda, kemudian kaitannya antara OPP dengan kajian komunikasi, gitu. Karena kalian merupakan prodi Ilkom ya, jadi kita lihat apa sih kaitannya dengan prodi Ilkom, gitu ya. Dan menghubungkan peristiwa-peristiwa di media dengan kajian opini publik dan propaganda, gitu. Jadi sekilas garis besarnya ini yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Kemudian CPMK atau harapannya setelah kalian menempuh mata kuliah OPP ini, kalian dapat melakukan pengukuran tentang opini publik di media khususnya ya. Kemudian juga dapat mengidentifikasi propaganda dengan sebuah metode atau teknik dari propaganda yang relevan gitu. Nah, ini kira-kira sekilas apa yang kita pelajari selama satu semester ke depan gitu ya. Nah, kemudian saya rincikan lagi ya, sebelum ETS kita memang lebih banyak membahas tentang opini publiknya gitu ya. Tapi setelah ETS, nah sebaliknya kita akan lebih banyak membahas porsinya tentang propagandanya. Jadi ini memang dibagi menjadi dua ya.
pembahasan tentang opini publik sendiri, kemudian pembahasan tentang propaganda tersendiri. Gitu. Nah, saya bagi tengah-tengahnya adalah saat UTS. Nah, ini sudah saya berikan kisi-kisi ya dari awal tentang tugas ujiannya. Nah, saat ETS nanti kalian tugasnya adalah mengupload tentang sebuah opini di media. Media ini bisa jadi media massa, bisa jadi media online, gitu ya. Nah, kalian yang menentukan sendiri. Nah, temanya nanti akan saya berikan 2 minggu sebelum ETS, gitu ya. Jadi ini kira-kira kisi-kisi tentang ujian tengah semesternya atau evaluasi tengah semester. Gitu. Kemudian tugas ETS ini dikerjakan secara individu, gitu ya. Jadi tugasnya per masing-masing orang. Kemudian ada tugas EAS. Tugas EAS-nya ini tentunya tentang propaganda ya. Jadi kalau ETS memang pembahasannya lebih ke opini publik. Setelah ETS itu tentang propaganda. Nah, tugas EAS-nya apa? Tugas EAS-nya adalah kalian membuat sebuah artikel jurnal mengenai propaganda dengan menggunakan salah satu teknik dari propaganda. Gitu. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang 54 teknik di dalam propaganda. Gitu. Nah, ini nanti kalian bisa memilih salah satu yang menurut kalian paling menarik gitu ya untuk dijadikan sebuah artikel jurnal. Gitu. Nah, kalau tugas ETS-nya tadi sifatnya adalah individu atau perorangan, kalau tugas EAS-nya ini sifatnya adalah berkelompok. Jadi, membuat artikel jurnalnya itu berkelompok 2 orang. Gitu ya. Jadi, mungkin kalian sudah bisa mulai menentukan dari sekarang kira-kira nanti saya akan berkelompok dengan siapa ya dalam mengerjakan tugas EAS. Gitu ya. Kemudian di bawah saya berikan catatan bahwa saya tidak menerima adanya ujian susulan atau keterlambatan dalam pengumpulan ujian gitu. Nah, jadi karena tugasnya sudah saya berikan kisi-kisinya jauh-jauh hari gitu ya, saya harap bahwa pada saat jadwal ujian itu tinggal mengumpulkan ya. Jadi tidak ada yang terlambat dalam pengumpulan baik yang ETS maupun yang EAS gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ini materi lebih terperinci lagi, tapi kalian nanti juga bisa melihat di dalam RPS yang sudah saya upload gitu ya. Materinya kira-kira kita mulai dari melihat apa sih opini publik itu, hakikat dari opini publik ya. Kemudian apa kaitannya opini publik dengan kajian komunikasi gitu. Nah, kita lihat. Kemudian kalau kita berbicara tentang komunikasi, pasti tidak jauh dari namanya media, gitu ya. Nah, bagaimana sih media ini mempengaruhi opini publik, gitu ya, di masyarakat, gitu. Kemudian kalau kita bicara tentang opini publik, di situ ada sebuah pengukuran, yaitu melalui polling, gitu ya. Nah, mungkin kalian sudah sering mendengar ya polling, apalagi misalnya dalam pilkada atau pemilihan presiden gitu ya, biasanya ada polling. Nah, itu nanti kita lihat kaitannya dengan opini publik apa sih polling ini gitu ya. Kemudian setelah ETS, nah ini kita lebih bahas tentang propagandanya, kita akan memperbandingkan apa sih bedanya opini publik dengan propaganda gitu. Jadi ada sedikit perbedaan yang mendasar antara opini publik dan propaganda gitu ya. Kemudian metode-metode apa yang digunakan di dalam propaganda, kemudian ada tadi saya sebutkan ya, nanti kita akan melihat ada 54 teknik di dalam propaganda. Banyak ya gitu. Nah, ini nanti akan menjadi tugas kelompok. Jadi memang 54 ini akan dibahas semuanya tetapi secara berkelompok ya, agar semuanya bisa melihat apa saja sih 54 teknik itu. Jadi tidak semua dibahas oleh satu orang, tapi secara berkelompok gitu ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita bicara komunikasi, kita akan melihat propaganda di media itu yang seperti apa gitu ya, yang terjadi selama ini. Dan ini tugas akhirnya
yaitu membuat paper tentang studi kasus opini atau propaganda di media berkaitan dengan isu yang ada di tahun 2022. Gitu. Jadi ini memang sekilas tentang materi yang akan kita kita alami, kita hadapi selama 1 semester ke depan, gitu ya. Nah, itu tadi tentang materi. Nah, sekarang kita lihat semester ini mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, semester ini apakah masih online atau sudah offline atau bagaimana gitu. Nah, mungkin kalian sudah dapat edaran ya dari dosen wali masing-masing bahwa di semester ini sesuai dengan SK Rektor kita kelasnya adalah kelas hybrid. Artinya dari kalian ada yang bisa hadir di kelas, ada yang bisa memilih melalui online. Nah, itu saya melihatnya dari pendataan di awal semester ini ya. Apakah kalian memilih kelas yang offline atau kalian memilih kelas yang online gitu ya. Nah, ini harap konsisten ya, teman-teman. Jadi kalau kalian sudah memilih kelas offline, nah, harap hadir di kelas, jangan di tengah-tengah jalan, tahu-tahu kalian nanti tiba-tiba memutuskan, saya online aja, gitu ya. Jadi harap konsisten, gitu. Nah, kelas hybrid ini berarti saya bagi menjadi 2 ya, jadi masih seperti semester lalu. Kalau semester lalu mungkin online full, gitu ya. Kalau semester ini kelasnya hybrid, jadi ada yang di kelas, ada yang melalui Zoom meeting gitu. Tapi kelasnya tetap pembagiannya ada namanya kelas dengan metode sinkron, ada dengan metode asinkron. Nah, metode sinkron itu yang seperti apa? Metode sinkron itu misalnya kalian yang memilih offline berarti harus hadir di dalam kelas gitu ya. Atau melalui Elitak dengan menggunakan video conference. Nah, seperti sekarang ini menggunakan Zoom meeting gitu ya. Nah, mungkin juga saya biasanya memakai quizzes gitu ya kalau kalau apa namanya waktunya kuis. Nah, mungkin buat kalian yang sudah pernah saya ajar sudah pernah mencoba quizzes gitu ya. Nah, quizzes ini biasanya memang membutuhkan 2 gadget gitu ya. Artinya kalau kalian ada laptop dan handphone, nah itu bisa digunakan. Gitu. Kemudian ada metode asinkron. Metode asinkron itu berarti kita tidak tatap muka secara langsung atau melalui video conference gitu. Jadi biasanya ini kadang saya ada kegiatan ya yang mungkin saya harus meninggalkan kelas. Nah, saya biasanya memakai metode yang asinkron. Nah, metode asinkron ini bisa melalui Elitak Assignment atau bisa melalui WA Group dan lain sebagainya. Bisa juga saya terkadang mengupload video untuk didiskusikan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa aturan untuk 2 metode ini. Kalau metode sinkron, berarti aturannya adalah kalian hadir tepat waktu di dalam kelas. Gitu. Nah, saya beri waktu 15 menit gitu ya. Jadi yang hadir di kelas silakan datang lebih awal gitu ya, karena biasanya kelas kita di L kalian harus mengantri lift gitu ya. Bagi yang belum pernah ke kampus mungkin ruangan L itu menggunakan lift tapi biasanya antri. Jadi kalian harus beberapa menit lah ya sebelum jam mata kuliah berlangsung gitu. Nah, bagi yang di Zoom juga wajib hadir 15 menit ya maksimal. Kalau tidak biasanya akan saya lock meeting Zoom-nya gitu ya sehingga kalian tidak bisa masuk. Gitu. Kemudian setiap jam perkuliahan akan dilakukan presensi. Nah, presensi ini bisa kalian lihat di Elitak melalui menu attendance. Biasanya setiap pertemuan akan saya beri attendance gitu ya. Kalian bisa melakukan presensi di situ sesuai dengan jam mata kuliah yang berlangsung. Gitu. Kemudian bagi yang hadir atau online gitu ya, harap memakai pakaian yang rapi, berkerah dan bersepatu ya gitu.
Kemudian bagi yang online harap bisa mengaktifkan kamera saat kuliah berlangsung. Gitu ya. Jadi ini aturannya apabila kita menggunakan metode yang sinkron. Nah, apabila menggunakan metode asinkron, ini biasanya kalian dapat mengakses sewaktu-waktu, tidak harus sesuai jam mata kuliah. Jadi biasanya saya minimal H-1 lah ya, sebelum kuliah saya sudah upload bahan atau mungkin tugas gitu ya di Elitak yang bisa kalian lihat gitu. Kemudian apabila ada tugas itu tidak harus dikumpulkan saat jam mata kuliah, biasanya saya beri waktu beberapa hari untuk mengerjakan gitu ya apabila menggunakan metode yang asinkron gitu. Nah, silakan nanti tugasnya apa, kemudian pengumpulannya kapan, itu semuanya nanti bisa dilihat di Elitak gitu ya. Nah, apakah ada presensi untuk metode yang asinkron? Tetap ada melalui attendance, tapi ini biasanya saya buka seharian 24 jam gitu ya. Jadi saya buka dari pagi hingga jam 23.59 di hari tersebut gitu ya. Jadi ini bedanya apabila kelasnya dengan metode sinkron atau yang asinkron. Kemudian, teman-teman, ini adalah media pembelajaran yang saya gunakan selama 1 semester ini, gitu ya. Media utama kita melalui Elitak ya. Jadi kalian bisa mengakses di elitak.untaksby.ac.id. Gitu ya. Pilih mata kuliah sesuai dengan namanya dan kelasnya. Jadi jangan sampai keliru ya. Biasanya opini publik ini ada banyak kelas ya, dari H hingga G kalau kelas pagi, kemudian kelas malam ada biasanya S dan T gitu. Nah, jangan sampai ketukar kelasnya gitu. Dan harap dilihat kode mata kuliahnya ya, teman-teman. Jadi karena ada kakak tingkat kalian yang mengulang di mata kuliah ini dengan kode mata kuliah yang berbeda. Karena kurikulumnya juga berbeda ya, dan SKS-nya berbeda jumlahnya. Jadi diingat kode mata kuliah kita adalah 1152022 atau seperti yang tergambar di pojok kiri atas ini ya gitu. Nah, itu saya berikan gambar gitu ya atau background untuk mata kuliah ini dan kelas ini agar kalian tidak keliru gitu ya. Jadi dicari yang seperti gambar ini, kemudian ada jadwalnya, ini disesuaikan dengan siakat kalian gitu ya, dan nama pengajarnya jangan sampai tertukar dengan dosen lainnya gitu ya. Kemudian tadi kalau metode sinkron biasanya saya memakai Zoom meeting gitu ya, karena ini juga yang tertanam di Elitak kita memakai Zoom meeting gitu ya. Kemudian kalau kuis, nah biasanya saya ada kuis di dalam 1 semester itu 1 kali gitu ya. Saya menggunakan media pembelajaran Quizzes tuh. Nah, mungkin ada banyak yang sudah mencoba ya di sini ya. Bagi yang belum mencoba, silakan bisa dicoba. Quizzes itu yang seperti apa sih? Gitu. Kemudian untuk komunikasi saya menggunakan WA Group gitu ya. Jadi silakan ada apa saja atau ada kendala atau ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan melalui WA Group gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan japri ya teman-teman, karena banyak sekali chat yang masuk kadang tertumpuk gitu. Jadi gunakan maksimal mungkin itu melalui WA Group gitu ya untuk kelas ini gitu. Nah, kemudian ini ketentuan umum seperti biasa ya kalau di kelas saya, apabila kalian berhalangan hadir, harap menyertakan surat izin yang ditandatangani oleh orang tua atau wali, atau misalnya kalian sakit bisa dengan surat dokter gitu ya. Nah, cukup difoto kemudian dikirim melalui WA grup kelas gitu. Nah, ini untuk apa? Ini untuk presensi kalian tidak alfa. Karena kalau alfa atau tidak ada keterangan, maka presensi kalian nilainya 0 untuk pertemuan kali itu ya. Tapi kalau kalian ada surat izin, surat sakit, atau mungkin ada acara keluarga gitu ya, monggo ngirim surat saja gitu.
agar nilai presensi tidak nol, gitu ya. Karena kenapa? Karena, nah ini ketentuan yang kedua, mahasiswa itu wajib hadir minimal 75% dari total pertemuan, gitu. Jadi ini kewajiban kalian sebagai mahasiswa ya, gitu. Dan juga saya sebagai dosen tentunya juga, gitu ya. Kemudian 75% itu berarti berapa kali, Bu? Nah, yang nomor 3, kalian punya jatah bolos selama satu semester ini adalah 3 kali pertemuan. Gitu. Nah, 3 kali pertemuan ini silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai melebihi ini ya. Jadi kalian punya kesempatan 3 kali untuk alfa atau tanpa keterangan. Kalau melebihi itu berarti silakan Anda mengulang mata kuliah ini pada semester genap berikutnya, gitu ya. Kemudian, nah ini tadi saya sebutkan juga di awal bahwa saya tidak menerima adanya ujian susulan baik untuk PTS maupun EAS gitu. Jadi harap dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Biasanya saya beri spare 1 minggu untuk kalian mengerjakan dan mengumpulkan baik itu tugas ETS maupun EAS. Waktunya cukup panjang gitu ya. Jadi pergunakan sebaik mungkin, jangan sampai terlambat untuk pengumpulannya gitu ya. Nah, itu tadi untuk tata cara sekilas tentang perkuliahan. Nah, ini saya ada penilaian. Penilaiannya apa sih selama satu semester itu? Ini saya bagi menjadi 3 bagian, gitu ya. Nah, bagian yang paling besar ini tentunya adalah tatap muka keseharian kita, gitu ya, selama 14 kali pertemuan, yaitu tugas dan presensi. Ini prosentasenya paling banyak sebesar 50%. Kemudian sisanya untuk evaluasi tengah semester adalah 20% dan evaluasi akhir semester adalah 30%. Gitu. Nah, ini saya jabarkan lagi di slide berikutnya gitu ya. Tugas dan presensi itu apa saja sih, Bu? Gitu ya. Tugas dan presensi itu meliputi ada tugas individu. Tugas individu ini punya poin sebesar 10%. Kemudian juga ada tugas kelompok. Nah, ini tugas kelompok ini salah satunya tadi terkait dengan 54 teknik di propaganda. Ini cukup besar ya, karena memang banyak yang perlu dibahas di sini. Nilainya adalah 30% dari total nilai. Gitu ya. Kemudian ada tugas lapangan, ini berkaitan dengan tugas ETS, yaitu membuat opini dan mempublikasikannya nanti ya di media. Ini kalian perlu untuk turun lapangan. Nah, ini juga karena agak susah gitu ya, saya beri bobot 20%, agak besar gitu ya. Kemudian nanti ada kuis, melalui kuisis itu bobot nilainya adalah 10%. Kemudian saya juga melihat keaktifan Anda di kelas gitu. Misalnya ada temannya presentasi, kemudian kalian bertanya, atau ketika saya mengalangkan kalian ada pertanyaan, nah itu juga saya nilai ya teman-teman. Keaktifan kalian selama di kelas itu sebesar 10%. Dan sisanya adalah presensi atau kehadiran itu juga punya poin, menyumbang 20% dari total bobot nilai di tugas dan presensi. Gitu ya. Nah, ini yang tadi bobotnya paling banyak ya 50%. Ini saya bagi lagi gitu ya. Kemudian untuk ETS tadi bobotnya adalah 20%. Nah, ini saya bagi lagi. Yang saya nilai adalah publikasi kalian di media, itu nilainya tinggi ya, 30%. Kemudian bagaimana kalian menganalisisnya nanti, itu juga tinggi nilainya 30%. Kemudian penulisan kalian apakah sudah sesuai dengan yang aturan yang saya berikan, itu nilainya 20%. Dan tema atau judul yang kalian pilih, ini juga dapat bobot sebesar 20%. Gitu ya. Ini untuk evaluasi tengah semester. Sisanya 30% adalah EAS atau evaluasi akhir semester. Nah, ini juga saya bagi lagi. Untuk tema atau judul yang kalian pilih itu sebesar 30%.
Kemudian bagaimana kalian menganalisis tugas ini itu sebesar 50%. Besar ya bobotnya. Gitu ya. Kemudian sesuai tidak dengan ketentuan penulisan yang saya berikan itu sebesar 20%. Jadi ini kira-kira penilaian kita selama 1 semester ke depan, gitu ya. Nah, kemudian untuk buku-buku, nah ini saya berikan beberapa referensi buku yang bisa kalian beli gitu ya. Nah, saya wajibkan kalian untuk membeli minimal salah satu buku dari opini publik dan propaganda gitu ya. Jadi memang selama ini memang belum ada satu buku yang khusus membahas tentang opini publik dan propaganda jadi satu gitu ya. Memang belum ada. Kecuali di buku-buku komunikasi politik memang ada tapi hanya misalnya opini publik satu bab, kemudian propaganda satu bab, hanya sebagian kecil lah ya. Gitu. Kemudian kalau kalian mencari buku yang opini publik dan propaganda jadi satu memang belum ada. Jadi saya bagi menjadi 2 referensi buku untuk belajar opini publik, kemudian ada referensi buku untuk belajar tentang propaganda. Gitu. Nah, untuk buku-buku opini publik ini adalah 3 contoh buku yang sering saya pakai, gitu ya. Yang di kiri itu ada opini publik punyanya Iswandi Syahputra, gitu ya. Nah, di sini dia membahas tentang konsep pembentukan dan pengukuran dari opini publik. Gitu. Kemudian ini mungkin yang lebih sering saya pakai gitu ya, yang tengah adalah punyanya Erianto tentang media dan opini publik. Jadi bagaimana sih media itu kemudian bisa menggiring opini publik di masyarakat gitu ya, intinya dari buku ini gitu. Ini memang saya lebih banyak memakai buku ini karena lebih banyak terkait dengan kajian komunikasi gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanan ada opini publik yang ditulis oleh Helena Oli dan Novi Erlita. Ini lebih banyak membahas opini publik di dunia PR atau kehumasan gitu ya isinya. Nah, kalian bisa membeli salah satu buku dari opini publik ini gitu ya. Silakan dipilih sendiri gitu. Kemudian untuk buku propaganda, nah ini ada 3 buku yang saya sarankan. Yang di kiri itu adalah propaganda media, teori dan studi kasus aktual. Ini banyak membahas contoh-contoh propaganda ya yang terjadi gitu. Kemudian yang tengah ada memahami propaganda, metode, praktik, dan analisis. Nah, ini punyanya Alif Yoknandar ini nanti yang akan saya pakai dalam membahas 54 teknik dalam propaganda. Nah, saya pakai buku yang tengah ini gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini memang dasarnya orang komunikasi gitu ya. Jadi tentang komunikasi propaganda bukunya Pak Nurudin. Ini juga akan saya pakai di dalam pembahasan selama membahas propaganda gitu ya. Nah, silakan kalian pilih salah satu buku ini dan gunakan referensinya gitu ya. Nah, silakan sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Monggo, kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Itu untuk pertemuan pertama kita, perkenalan dulu ya teman-teman ya. Nah, semoga 1 semester ke depan berjalan dengan lancar dan semoga semua sehat selalu gitu ya. Sampai jumpa minggu depan. Nah, bagi yang tadi memilih offline, kita jumpa di kelas ya sesuai dengan jam mata kuliah. Jangan sampai terlambat. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya teman-teman. Saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.